semuanya, selamat datang di podcast Kanwil BPN Provinsi Bengkulu episode 2. Podcast ini nantinya akan berisi bincang-bincang bersama narasumber kita yang tentunya kompeten dan menginspirasi kita semua. Kalau di episode 1 kita sudah berbincang-bincang bersama Ibu Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu, narasumber kita pada hari ini tidak kalah menginspirasi. Narasumber kita kali ini mengawali karirnya pada tahun 1999, sosok pemimpin milenial, berjiwa muda, kreatif, cantik, dan dikenal sebagai Palu Gada, Palu Gasa. Apa lu mau? Gue bisa. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Ibu Eisyani Syarifah SHMM. Halo, assalamualaikum Ibu. Pemirsa kumaha damang. Waalaikumsalam Ratu. Alhamdulillah pangestu damang oke. Oke, baiklah. Berarti saya nggak bisa lagi nih Bu ngelanjutinnya karena cuma tahu itu aja nih Bu, kebetulan nih Bu. Oke. Ibu terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada podcast episode 2 kali ini. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Ibu pada hari ini. Ibu Ratu kita kenal dari tahun 2018 ya Ibu ya. Iya. Dari Ratu CPNS sampai dengan sekarang. Ibu kayak makin awet muda aja nih Bu. Wah, dari tahun ke tahun boleh nih tips awet mudanya nih Ibu. Tips awet muda, yang pastinya bersyukur ya. Terus bersyukur atas apapun yang kita terima dari hari ke hari, dan itu membuat kita tidak lupa bahagia pastinya. Sesuai dengan apa yang sering diingetin tuh sama Bu Kanwil. Jangan lupa bahagia. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Baik para pendengar semuanya, Ibu Eis ini mengawali karirnya pada tahun 1999 di Kanta Kabupaten Bengkulu Utara ya Ibu ya. Iya, Pernah betul. menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan pada Kanta Kota Bengkulu, Betul. Kepala Sebagian Tata Usaha pada Kanta Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kanta Kota Bengkulu, Iya. Kepala Sebagian Organisasi dan Kepegawaian Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Iya. Luar biasa Ibu pengalamannya di bidang keTU-an Ibu. Boleh Ibu sharing ke kita dari zaman CPNS sampai dengan sekarang nih Ibu. Ya, untuk menjadi Kabag TU ya sampai posisi sekarang ini sebenarnya qadarullahnya ya sudah begitu. Jadi ya kita jalanin aja lah. Yang pastinya dari mulai diangkat CPNS sebenarnya bukan di TU, awalnya itu kalau dulu itu pendaftaran tanah ya, gabung dengan bagian pengukuran gitu. Tapi cuma 1 tahun sih, kemudian ditaruh di loket. Setelahnya itu menjadi bendahara, terus jadi kaur perencanaan keuangan. Kalau dulu masih digabung, nggak seperti sekarang ya dipisah-pisah. Sampai ke Kasubag TU dan sekarang jadi Kabag TU begitu. Oke, Mbak baik. Ratu. Ibu boleh dong sharing ke kita semua sebagai motivasi kita bersama nih, apa aja sih pencapaiannya sampai Ibu bisa berada di puncak karir sampai saat ini? Ya sebagai ASN ya, yang pastinya mengupgrade kemampuan diri lah. Jangan stuck di situ. Jadi setiap harinya tuh belajar itu nggak putus belajar terus, baik itu mendengarkan, melihat, membaca, itu kan salah satu proses belajar. Kemudian juga kita sebagai ASN, jika diberikan beban tugas pekerjaan ini sama atasan kita, itu nggak bisa kita bilang saya nggak tahu, saya nggak paham, saya nggak ngerti, artinya give up duluan. Nggak begitu. Jadi kita harus tetap bilang siap, laksanakan, mohon arahan. Jadi kita belajar sambil kita mengerjakan, otomatis kan ilmu itu bertambah ya. Jadi mungkin karena itu kali ya, kita kan yang pasti bekerja dengan serius, optimis, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Biarkan atasan kita yang menilai bagaimana sih kinerja kita, seperti apa, begitu. Yang penting bekerja baik dulu ya Ibu ya. Iya, Yang penting bekerja, jangan milih-milih ya Ibu ya. Kalau misalnya kayak kita masih baru-baru itu, dicoba aja dulu semuanya ya Ibu ya. Iya, karena itu semua ilmu nantinya akan bermanfaat buat kita. Kalau sekarang mungkin bilang ini kan bukan tupoksi saya, begini begitu. Sebenarnya kan kita juga belum tentu di situ terus tuh posisi, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C ke depan. Nah, apa yang sudah pernah kita lakukan di yang masa lalu itu menjadikan pengalaman buat bekal kita ke depan begitu.
gitu Mbak Ratu. Nggak ada ruginya ya Ibu ya, Nggak kalau nggak ada. ada sama sekali ya Ibu ya. Yang Iya. penting kita bekerja baik, biarkan pimpinan kita menilai sendiri ya Ibu Iya, ya. kinerja kita seperti Oke apa. deh. Berarti Ibu tuh udah di TU dari tahun 1999 sampai Iya. 2023, kurang lebih 25 tahun. Lu, ya 22 tahun ya Ibu ya. lumayan. Ibu Udah boleh dong, seperempat abad. Ibu boleh dong kayaknya kalau dari tahun 99 sampai 2023 pasti banyak banget perkembangannya Ibu ya ke TU-an itu sendiri. Boleh dong Betul. di-sharing ke kita apa aja sih Ibu perkembangan yang sangat signifikan? Iya, yang sangat signifikan itu perubahan dari mulai dari cara bekerja hingga alat pendukung kita bekerja. Kalau dulu kan masih manual ya Mbak Ratu. Jadi yang masih mengetik pakai mesin tik itu, pakai karbon lah segala macam untuk double-nya. Kemudian membukukan itu masih menggunakan buku manual, kita garisin dulu, pulpennya harus tinta hitam. Nah di tahun 2004 akhir 2005 awal lah itu baru mulai ada aplikasi, mulai dari aplikasi SPM, kemudian pelaporan sudah menggunakan sistem akuntansi instansi atau SAI kayak gitu kan. Nah sampailah ke sekarang itu bertambah banyak tuh aplikasi yang betul-betul banyak membantu kita dalam bekerja gitu. Jadi ya ritmenya itu cepet gitu perubahannya. Nah ini kalau kita tidak bisa mengikuti ya, Ibu ya. ketertinggalan, kita udah jauh dibandingkan orang lain gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kita harus mengupgrade kemampuan kita, apalagi dengan IT yang sekarang ini apa-apa menggunakan teknologi IT gitu ya. Gak boleh gaptek lah. Kalau misalnya sekarang kita nggak mau belajar kayaknya susah ya Ibu ya. Susah Kita sekali. tidak bisa diterima di mana-mana Iya, ya Ibu ya. betul. Kalau misalnya kayak mesin tik itu kalau salah dikit itu ngulang lagi dari awal kan Ya kalau kan gitu Bu. nggak bisa dihapus begitu aja. Kalau sekarang salah bisa di delete, ya kan gampang bisa diperbaikinnya. Kalau sekarang udah Gitu. enak banget ya Ibu ya, karena sekarang sudah Iya. terintegrasi dalam semua aplikasi ya Ibu Iya, ya. betul. Berarti udah enak banget nih zaman sekarang nih dibanding zaman Ibu dulu Iya, ya. Aduh, harus banyak karena- bersyukur ya Bu ya. Iya, karena saya berada di posisi fase perubahan. Mm-mm. Mengalamin tuh dari yang manual terus sekarang ke yang serba instan dan dipermudah dengan adanya teknologi. Oke deh. Ibu kalau misalnya kita berbicara tentang bagian tata usaha ini nih. Bagian tata usaha ini sangat kompleks sebenarnya ya Ibu ya. Iya. Kalau misalnya di Kanwil itu sendiri ada 4 subbagian tata usaha. Dimulai dari keuangan dan BMN, perencanaan evaluasi dan pelaporan, hukum kepegawaian dan organisasi, dan terakhir itu umum dan humas ya Ibu ya. Iya. Kalau misalnya kita bahas nih seluruhnya kayaknya kayak episode Korea ya Ibu ya, berepisode-episode kayak Kita habis hari ini. nggak bisa ya Ibu berbusa-busa ya mungkin kita membahasnya ya Ibu ya. Betul. Mungkin kita bisa mengerucutkan pembahasan kita pada hari ini ya Ibu ya, merupakan salah satu tupoksi dari sebagian umum dan humas, yaitu penyelenggaraan layanan publik di kementerian kita itu sendiri kepada masyarakat. Boleh Iya. di-sharing dong Ibu, apa sih peran dan tanggung jawab kementerian kita itu sendiri dalam pelayanan publik di masyarakat? Oke, untuk pelayanan publik itu kita memiliki peran dan tanggung jawab ya, diantaranya untuk pendaftaran tanah dan sertifikasi tanah pastinya, kemudian penyusunan tata ruang, penyediaan informasi pertanahan, pengelolaan konflik pertanahan, penyuluhan dan pendidikan masyarakat kita juga terlibat di dalamnya gitu. Kemudian ada pengawasan dan audit pertanahan, pengembangan kebijakan pertanahan serta pelayanan publik yang sekarang udah bisa online Mbak Ratu. Oke, ternyata Tuh. sangat kompleks ya Ibu ya, bukan hanya tentang Iya. mengeluarkan sertifikat aja ya Ibu, ternyata Iya. lebih dari itu. Kalau misalnya untuk tugas dan fungsi kementerian itu kita sendiri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Gambarannya sudah digambarkan oleh Ibu Kabak tadi ya Ibu ya. Iya. Kalau misalnya jenis layanan publik itu sendiri Ibu, apa aja sih yang disediakan oleh kementerian kita itu? Oke, kementerian kita itu ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional menyediakan berbagai jenis layanan publik kepada masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang. Kemudian diantaranya ada pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat ya, kemudian verifikasi dan validasi data tanah, pemberian nomor identifikasi tanah atau sering kita singkat NIT. Kemudian ada penyelesaian konflik pertanahan, penyuluhan masyarakat, pemetaan dan survei lahan, pengajuan permohonan dan permintaan informasi, serta yang terbaru ada mengenai pengaduan masyarakat juga, Mbak Ratu.
banyak sekali ya Ibu ya, ternyata jenis Iya, layanan publik kita itu Ibu. lumayan banyak. Kalau misalnya jam loket pelayanan itu sendiri dari jam berapa Ibu? Layanan loket sendiri itu dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore gitu. Baik Ibu, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik di masyarakat Ibu? Untuk meningkatkan efisiensi itu kita bisa salah satunya menerapkan teknologi informasi ya. Kemudian peningkatan kapasitas SDM pastinya, kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga. Jadi kalau untuk penerapan teknologi informasi itu sendiri kan kita sudah menggunakan berbagai aplikasi ya untuk membantu kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk peningkatan SDM-nya sendiri kita juga memotivasi rekan-rekan ya untuk tidak berhenti mengupgrade kemampuannya itu tadi gitu. Jadi untuk memberikan kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap layanan-layanan pertanahan itu sendiri. Kolaborasi dengan pihak ketiga artinya dengan pihak internal maupun eksternal. Untuk seperti contoh nih, kita juga sering dinilai oleh pihak ombudsman ya untuk tingkat pelayanan publik kita. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Nah, kalau kelebihan kan gampang lah, bonus ya. Kekurangan dulu nih biar kita bisa memperbaiki dan mengupgrade sehingga nilai dari pelayanan publik kita itu tinggi. Otomatis kepuasan masyarakat juga ikut meningkat gitu, Mbak Ratu. Kalau misalnya untuk petugas loket itu sendiri kita juga ada ini ya Bu, pelatihan. Ya itu ya, Bu. betul. Selain pelatihan kita juga memberikan arahan selalu biar mereka juga berkoordinasi tidak putus. Jadi dalam memberikan informasi kepada pemohon itu minim kesalahan gitu. Karena itu sangat penting ya Ibu ya, soalnya loket pertanahan itu merupakan wajah dari suatu kantor pertanahan ya Ibu ya. Iya. Sangat penting untuk memberikan peningkatan kapasitas SDM pada petugas loket itu sendiri. Iya. Ibu, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini Bu, gimana sih kita menerapkan teknologi dalam layanan publiknya untuk mengikuti perkembangan zaman? Ya. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional itu sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan teknologi dalam layanan publiknya untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Beberapa cara umumnya digunakan misalnya nih platform daring dan aplikasi mobile sekarang sudah ada. Jadi kemudian kita ini mengembangkan platform daring online dan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan, mengakses informasi dan melacak status proses pelayanan itu secara online. Ya misalnya contohnya tuh di Sentuh Tanahku, itu sudah juga bisa ya. Kemudian ada pendaftaran tanah online nih. Pendaftaran tanah secara online memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan atau mengunggah dokumen dan melengkapi proses pendaftaran tanah tanpa harus datang langsung. Jadi seperti Loketku. Nah, jadi dia tidak perlu secara fisik datang ke kantor ya. Sebenarnya ini berterima kasih lah kita kepada COVID itu. Jadi karena adanya banyak COVID inovasi jadi ya, banyak Ibu ya. inovasi kayak gitu. Kemudian ada pemetaan digital dan pemrosesan data, di mana kementerian kita menggunakan pemetaan digital dan pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mudah diakses. Nih contohnya sekarang ada Bumi ATR sekarang itu. Kemudian adanya e-learning dan pelatihan secara online, daring gitu. Di kita itu kan ada Kamis Belajar seperti itu ya, yang memberikan ruang kepada para ASN maupun PPNPN atau P3K yang ada untuk belajar bersama-sama melalui PPSDM yang menyediakan ruang untuk pelatihan-pelatihan secara online, dan itu juga ada sertifikatnya tuh buat kita gitu. Jadi salah satunya juga membantu kita untuk menambah ilmu pengetahuan begitu. Sudah sangat banyak sekali ternyata ya Ibu ya. Iya. Aplikasi-aplikasi online ya Ibu ya. Iya. Saya juga jadi ilmu nih buat saya nih Bu. Iya. Ibu, kalau boleh tahu usaha apa aja sih yang telah kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu atas pentingnya pendaftaran tanah itu sendiri Ibu? Selain dari penyuluhan, kita kan juga punya medsos nih ya, punya medsos, punya website, kemudian kita juga masih lah secara manualnya itu
masang baliho, pamflet, brosur gitu ya. Itu salah satu cara kita, dan termasuk podcast ini kalau ditonton oleh masyarakat juga memberikan pengetahuan dan pemahaman ya, bahwa BPN itu tidak sekedar hanya memberikan legalisasi asetnya berupa sertifikat, ada banyak lagi pelayanan-pelayanan lain yang kita punya. Jadi kita membuka diri dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalau sekarang trennya kan memang sudah online ya, apa-apa melalui medsos dan lain sebagainya, kita gerakan di situ. Setiap satker punya website sendiri. Dia boleh mengunggah semua kegiatannya yang terkait dengan pelayanan pertanahan ke dalam websitenya masing-masing, dan itu harus diupdate. Jadi tidak memberikan informasi ke masyarakat itu yang lalu-lalu, ketinggalan informasi nantinya. Wajib ya Bu ya? Iya, wajib untuk mengupdate websitenya, medsosnya, kayak gitu. Dari mulai Instagram, Twitter, Facebook. Iya. Oke deh Ibu, kalau TikTok kalau perlu. Oke, TikTok. Iya. Kenapa kalau tidak? TikTok gitu. lebih seru lagi ya Ibu ya, cara menyampaikan informasinya ya Ibu ya. Iya, benar. Kalau misalnya nih Bu, tantangannya nih Bu dalam melaksanakan pelayanan publik, mengingat kalau misalnya loket itu adalah wajah dari suatu kantor pertanahan ya Ibu ya. Apa aja sih tantangannya dan bagaimana sih cara kita mengatasi tantangan itu? Oke. Yang pastinya karena loket itu wajahnya kantor pertanahan ya dalam memberikan pelayanan, dia itu kan di depan posisinya. Jadi artinya apa? Pertama yang pasti orang-orangnya dulu nih dibantu untuk merubah cara berpikirnya, bahwa kita itu bagaimana maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya hingga mereka merasa paham, dan juga mereka merasa apa yang diberikan itu sudah sesuai dengan keinginannya hingga muncullah kepuasannya kan. Kemudian kedua, memenuhi juga melengkapi daya adat pendukung, baik itu dari sarana prasarana maupun mempercepat proses gitu. Jadi harus ada, mereka tahu SOP-nya seperti apa, waktu layanannya bagaimana, biayanya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi masyarakat itu yang meminta layanan sebagai pemohon di kantor pertanahan itu bisa terakomodasi semua keinginannya gitu. Yang penting itu, yang paling dasar itu adalah senyum sapa salam ya Ibu. Betul. Ya. Kalau sebagai petugas loket itu, dan jika ada pengaduan harus segera ditindaklanjuti. Benar. Oke nih Ibu, kalau misalnya nih Ibu, gimana sih cara kita mengukur keberhasilan kita dalam pelayanan publik kepada masyarakat itu, kalau misalnya kita itu sudah efektif dan berkualitas? Apa sih sarana yang kita gunakan Ibu? Beberapa cara umumnya digunakan adalah survei kepuasan pelanggan ya, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau pengumpulan umpan balik dari pemohon gitu. Kemudian adanya penghargaan dan pengakuan, di mana pengakuan dari pihak lain nih, termasuk penghargaan atau sertifikat keunggulan dalam pelayanan publik, itu dapat menjadi tanda keberhasilan buat kita. Itu saya contohin tadi nih, pengakuan dari Ombudsman sendiri yang mengukur tingkat dari layanan suatu kantah, iya, itu sudah baik kah, sudah cukup baik, atau hanya kurang baik. Itu kan mereka yang memberikan penilaian, mereka yang memberikan penghargaan. Dan alhamdulillah di kita ini dari 10 satker itu cuman 2 yang posisinya belum hijau pekat. Artinya kalau belum hijau pekat itu ditandai sebagai nilai masih baik aja, belum cukup baik, naik ke atas ya gitu, belum optimal. Nah, dan sekarang ini sedang berbenah. Insya Allah tahun ini target kita semuanya itu sudah sangat baik gitu, sudah hijau pekat semua penilaiannya dari Ombudsman gitu. Amin, semoga semuanya 10 kantah hijau pekat semua ya Ibu tahun ini. Betul, ya Ibu ya. Betul, harapan kita seperti itu. Amin. Oke nih kalau misalnya gimana sih masyarakat untuk bisa memberikan masukan dan saran kepada kita, bisa melalui apa aja nih Bu? Iya. Untuk
Masyarakat bisa melalui mekanisme pengaduan resmi, layanan pengaduan telepon atau online, kemudian di sosmed juga bisa, kemudian di situs web resmi ya ada juga. Terus kita juga ada survei kepuasan masyarakat. Terus yang paling tinggi itu ada di Span Lapor ya, ada di Span Lapor juga ada. Jadi sebenarnya sudah terbuka kalau era sekarang gitu, mau menyampaikan tanggapan, masukan, saran, bahkan kritik itu sudah terbuka gitu, medianya banyak gitu. Nah, buat para pendengar semuanya, jika ada masukan, kritik dan saran bisa langsung IG Kanwil BPN Bengkulu @kanwilbpn Bengkulu. Di sana tertera hotline WA, nomor WA Kanwil BPN Bengkulu. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh admin Kanwil BPN Bengkulu itu sendiri. Dan juga bisa akses ya Ibu ya akun lapor Kanwil BPN Bengkulu itu sendiri ya Ibu ya. Betul. Terakhir nih Bu, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, apa sih harapan kedepannya untuk BPN tercinta? Harapan saya sesuai juga dengan harapan tujuan dan cita-cita dari kementerian kita, memberikan pelayanan yang berstandar dunia. Luar biasa. Kayak gitu ya. Jadi yang sudah setara lah dengan negara-negara lain, bagaimana dari segi kualitas mutu outputnya seperti apa, kemudian dari layanannya yang sudah sangat baik, itu yang kita harapkan untuk BPN kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin ya Ibu ya. Semoga harapan kita di tahun ini bisa tercapai seluruhnya ya Ibu ya. Amin. Dari awal yang saya tangkap tadi adalah untuk membangun sebuah pelayanan publik yang berkualitas dibutuhkan semangat dan kekompakan dari berbagai pihak ya Ibu ya. Betul. Inovasi dan pastinya penerapan teknologi mengikuti perkembangan zaman demi wujudkan Kementerian ATR BPN yang melayani profesional dan terpercaya. Ibu terima kasih banyak Ibu atas waktunya pada hari ini. Saya sangat senang sekali nih Ibu ya mendapatkan ilmu yang sangat banyak di sini Ibu. Ibu merupakan salah satu contoh pemimpin milenial yang langsung mencontohkan nih kepada generasi muda untuk terus belajar, jangan pernah menyerah dan terus berinovasi. Dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Ya Ibu ya. Oke Ibu terima kasih banyak Ibu. Semoga rezekinya semakin lancar, karirnya semakin cemerlang, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar podcast setia Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Untuk teman-teman yang pengen request narasumber kita selanjutnya, boleh komen di video di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Saya Rata Udina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.